Udah jalan nggak ketemu ini, sampai gelap bang. Wah gelap banget lagi. Pas saya udah panik, saya tandain nih pohonan gede, saya tandain ya. Nih gua tandain lu di sini lu, jangan kemana-mana lu. Ya, saya bilang begitu ya dalam hati. Ketemu lagi itu pohonan. Wow. Berarti diputer-puter gitu bang? Begitulah. Bang, dari Cengkareng ya? Iya. Temennya si C sama si D ya? Iya bener bang. Emang kenapa bang? Pingsan di bawah. Astagfirullahaladzim. Pingsan bang. Si C ini pingsan, yang linglung itu pingsan. Akhirnya dapatlah kabar si C ini sakit bang. Oke. Sakit dia. Ya mungkin ya emang karena dari sana bang. Kan nggak lama dia sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini adalah seorang pendaki yang jelas dan salah satu senior juga ya. Jadi dia melakukan pendakian yang udah lumayan cukup lama juga jangka waktunya. Dan kali ini narasumber gua ingin menceritakan pengalaman pendakian horornya nih waktu di Gunung Salak. Oke, kita langsung aja sapa narasumber gua kali ini. Halo, Bang Sarul ya? Sarul. Iya, oke Bang Sarul, kita salaman dulu ya. Bang Sarul ini dari Cengkareng ya Bang ya? Ya benar. Dari Cengkareng berangkat, habis berangkat kerja lagi kerja Bang ya? Lagi kerja, menyempatkan waktu untuk datang ke studio Besok Pagi yang jelasnya ingin menceritakan pengalaman pendakian horornya nih. Oke nih Bang Sarul, mungkin kita skip dulu nih Bang ya. Nah bagi teman-teman semua yang penasaran sama ceritanya Bang Sarul kali ini waktu di Gunung Salak, lu simak video ini sampai habis karena di situ banyak banget pelajaran-pelajaran yang nanti bakal kita dapatkan nih. Dan bagi teman-teman semua nih, kalau Besok Pagi juga ada di Spotify, jadi lu langsung aja kunjungin di Spotify, di pencarian tuh search Besok Pagi podcast pendakian horor. Atau kalian ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung kunjungi aja nih di Instagram besokpagi.edv nanti untuk lebih jelas dan detailnya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi Bang Sarul ya. Dan kalian mungkin udah penasaran nih sama cerita Bang Sarul kayak gimana. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Saya Sahrul dari Cengkareng, ingin berbagi cerita yang patut jangan ditiru atau jangan diulang lah. Kejadian saya sama yang saya bawa ke gunung itu apa gitu. Saya kasih kisi-kisinya waktu saya bawa ke gunung itu ada barang haram. Yang nggak patut kita bawa, nggak patut kita konsumsi lah. Ya berupa kayak anak sekarang obat-obatan sama apa tuh, bako-bako yang udah haram lah, bako haram. Soalnya dari pas pertama saya pendakian itu udah nekennya itulah obat itu. Berawal cerita waktu itu kan masih pada PKL nih. Kalau sekarang namanya magang kali ya. Magang ya. Magang. Akhirnya sebetulnya masih pada magang, nggak boleh ada yang libur. Dari pihak kan dulu kan STM saya bengkel otomotif. Saya waktu itu di Suzuki Pantai Indah Kapuk. PKL berdua sama temen saya nggak sebutin kali namanya ya. Iya, sama-samarin aja ya. Si A lah ibaratnya si A. Akhirnya kumpul lah tuh setelah PKL, ketemu anak-anak melalui SMS. Dulu SMS doang bang, dulu mah adanya SMS ya. Belum ada BBM ya. Kumpul lah di suatu rumah, teman saya juga nih si B. Ya dia, gimana nih? Naik yuk.
Kemana? Tadinya mau ke Gunung Gede bang. Dulu lagi ada jambore sama upacara di atas Gunung Gede karena itu 17 Agustus. Oke, momennya pas ya. Ya, momennya pas. Akhirnya kan kalau di Gede kan dulu tetap sama kayak sekarang harus ada apa? Simaksi, terus daftar online juga kan kalau mau naik. Jadi di sana udah habis kuota bang karena udah penuh. Waktu itu jejak petualang Riani Jangkaru kalau nggak salah itu. Masih ingat. Ya, jadi Riani Jangkaru ada upacara di sana lah ya. Setelah itu ada yang bilang, nggak bisa katanya tuh. Yang si Cek nih, yang linglung nih, dia bilang kan dia lah tugas dia yang buat simaksi, buat daftar dia lah tugasnya. Setelah itu ya udah gimana nih kalau salak mah nggak perlu simaksi di di jauh-jauh hari gitu bang. Kan kalau di Gede harus jauh-jauh hari, jangan sampai dadakan gitu maksudnya bang. Kalau di Gede kayak gitu nggak boleh dadakan. Oh ya udah, akhirnya ya udah malam kita jalan. Tenda-tenda kan saya minjem tenda sama temen dulu, tenda masih tenda segitiga. Tenda jadul banget itu ya. Pramuka. Tenda pramuka begitu ya. Nah, saya dapet tenda, dapet. Terus segala yang lain logistik dadakan aja dia bilang. Bawa dari rumah sarang 1 gelas tuh ituan beras. 1 orang 1 gelas. Kalau kayak lauk pauk ya kita beli aja instan paling sama sarden. Udah jalan lah kita. Sampai lah di Ramayana Cengkareng tuh dulu. Ada haltenya sampai sekarang pun masih ada. Naik dari situ Pahala Kencana. Lama bang kalau mobil Pahala Kencana emang nunggu lama. Nah, pas ketemu sekitar lupa tapi jam 8 lah kayaknya udah malam itu bang. Jam 8 saya naik dari Cengkareng ke Stasiun Bogor kayaknya. Stasiun Bogor itu nggak nyampe Japanaspa. Iya ini saya lewat pendakian jalur Japanaspa bang. Wih jalur lawas nih ya, jalur lama nih. Nggak tahu ya itu dibilang ilegal atau enggak. Kayaknya sih orang ada posnya kok. Soalnya teman saya yang si C ini ngasih KTP dia doang sendiri. Kalau KTP anak-anak enggak. Ya udah oke, naik. Itu pun pembayaran nggak mahal, paling ceban apa goceng gitu ya. Di tahun itu bang? Iya, karena sih anak STM nggak punya duit, tos-tosan aja jalan juga. Mau ya duit sisa sekolah lah gitu. Udah jalan lah dari situ. Ketemulah Pahala Kencana, nyampe Stasiun Bogor sekitar jam 9:30, 10 ya kalau nggak salah. 2 jam lah perjalanan lah. Nyampe situ, kita mau lewat mana nih? Mau naik apa nih kata anak-anak. Soalnya udah malam bang, 9:30, ada mobil angkot. Mobil angkot kayak mobil kau di sini mah, kalau di tempat saya namanya KWK, Koperasi Wahana Kalpika. Oh ya, sini ya angkot biasa. Iya angkot biasa. Kalau di tempat-tempat lain dibilang angkot tuyul. Iya kan, angkot tuyul. Iya gitu. Udah akhirnya nego-nego nih. Itu kan emang dasar anak-anak udah pakai barang begituan ya. Galak bang. Tuh negonya beda. Negonya. Galak bang. Gua mau naik nih ke Salak nih. Jalur mana bang? Jalur sini Japanaspa dia bilang. Oh ya udah 50.000. Wah malah amat lu 50.000 dia bilang. Yang penting kita orang Jakarta bang, ya 50.000. Udah bang nih gue punya ini, gue bayar 20.000 mau nggak? Waduh jangan bang 30 dah. Dia mau bang, saya kasih barang haram itu bang. Mau dia. Kalau yang obat dia nggak mau, maunya yang bako haram itu. Ya. Ya udah deh, ayo naik tuh bang. Itu dari Japanaspa ke posnya itu jauh bang. Orang itu makan waktu hampir setengah jam. Karena dari Stasiun Bogor kan lurus ke kanan. Kanan ketemu pelang Japanaspa baru naik, terus naik. Sampailah kita di pos lah, singkat cerita sampai situ. Di situ teman saya, ini gimana nih kita mau naik sekarang atau nanti nunggu pagi? Udah langsung gas aja lah. Malam itu juga bang? Malam itu juga bang. Sekitar jam 10 lah. Setengah 10, ya jam 10 lah. Jam 10, pokoknya malam bang, itu malam. Orang nggak lama, saya tidur nggak lama. Yang pas udah di atas gitu, nggak lama, udah subuh sih gitu. Bayarlah dia, ngasih KTP dia aja sendiri bang, dikasih. Gimana Peng? Gimana? Sisek kata Sisek. Gimana nih? Udah, naik. Udah boleh, dia bilang. Naiklah kita. Lagi di nggak jauh naik, ada anak 2 orang pendaki juga bang. Saya kan berlima nih. Saya, A, B, C, D. Ya. Yang 2 orang itu, satu anak Selipi, satu lagi ternyata anak Cengkareng. Cuman di Taman Kota. Oh iya. Ini dia ini kuli bangunan.
Oh, bukan anak sekolah nih ya? Bukan, dia itu cerita-cerita ketemu di gunung, dia bilang, saya mah kuli, dia bilang kuli bangunan, emang bener dia kuli bangunan. Saya naik perlengkapan, semua udah siap, cuman senter nggak ada bang. Nggak punya senter saya. Tapi temen saya yang ketemu di gunung nih, yang 2 orang, yang anak Selipi sama Taman Kota, dia bawa senter, dia niatnya cuma tektok doang. Hari ini jam segini naik terus sampai atas dia mau langsung turun gitu, mau naik mau nyampe atas jam berapapun dia langsung turun. Karena ketemu saya, ya udahlah gue ikut ngecamp dia bilang. Karena dia bawa senter bang, saya nggak bawa senter, nggak ada penerangan apapun saya. Coba bang bayangin, kayak malam-malam nggak punya senter ketemu anak berdua itu. Wih, alhamdulillah dalam hati ya kan. Nah setelah itu naik dah kita, ayo gas. Yang anak Selipi ini saya sebutlah, kalau ini nggak apa-apa saya sebutlah, karena udah lama juga saya nggak ketemu dia. Si Dai, yang satu lagi saya lupa namanya. Dai, lu di mana Dai? Saya di belakang aja deh, dia bilang. Ya udah di belakang. Kalau saya di tengah bang. Depan saya tuh si B, teman saya tuh yang tasnya dilendotin anak kecil itu bang. Bocah kecil lah, anak kecil. Kalau itu saya ngeliat anak kecil. Setelah itu jalan lama, udah jalan nggak lama. Pulang. Ay, udah ending saya bang. Pulang dia bilang. Saya mental saya masih kuat karena ada dorongan itu juga kan, ada dorongan haram itu. Nggak saya ngomong apa-apa, emang saya juga udah pernah daki, jadi apapun yang saya lihat di situ nggak bakalan saya omongin. Jalan aja terus. Nggak lama kemudian teman saya ngomong, bahasanya udah kasar dah bang. Sial lah dia bilang, sial. Ini keril berat amat sih. Saya diem aja. Padahal logistik doang bang, nggak banyak saya bawa logistik. Orang pengen 1 malam doang, 2 hari 1 malam doang di atas, sampai atas langsung turun lagi. Oke. Udah jalan aja sih, saya bilang. Ngomong kasar mulu loh, saya bilang. Kalau dia kan perdana juga naik, kalau saya kan udah pernah waktu itu ke Gede juga. Udah naik terus jalan, saya bilang. Terus saya udah pengen cepet-cepet bang, orang saya udah pulang begitu terus. Padahal baru naik setengah jam lah, udah dari situ bang, saya aduh gimana ini ya, lanjut aja lah. Udah palang tanggung, udahlah langsung jalan terus. Si Dai itu emang udah, ayo buruan dia bilang. Karena dia di belakang udah ada nenek gini bang, kayak ngegiring bebek. Ngegiring itu maksudnya suruh ke atas, tapi ada yang bilang pulang. Gemaan gitu, cuma saya doang kayaknya yang ngedenger. Itu saya bang, sorry nih bang, gua ini dulu, gua potong. Itu suaranya dari kuping sebelah kanan atau? Dua-duanya bang. Dua-duanya. Iya. Gimana sih dua begitu, tapi nggak lama kemudian sih hilang. Cuman yang pas saya hilang itu si Dai yang belakang. Ayo buru. Ayo dong, kita keburu pagi nih. Karena dia itu udah nggak enak, dia ada di belakang dia persis bang. Begini kayak ngegiring bebek, suruh ayo gitu jalan terus. Oh anak kecil mah ngebelakangin saya karena emang pas belakang saya itu dia. Jadi kayak orang, kalau bahasa saya mau dicungceng. Kakinya di sini, kaki di sini, pantat dia di keril. Makanya dia bilang, ini keril berat amat sih, isunya apa sih, dia bilang. Apa itu cuma makanan doang, lu mah nggak mau tenda. Gitu, udah jalan. Ketemulah jam berapa ya? Sekitar jam 2 apa jam setengah 1-an kali ya. Udah break lah. Nah, anak ngopi ya. Dulu kompornya kayaknya bukan nesting yang kayak sekarang kayaknya bang ya. Dari karbit kalau nggak salah. Parafin. Iya, begitu. Udah ngopi, setelah ngopi kan ngantuk tuh, hawa efek itu udah agak hilang bang. Akhirnya pada tidur bang. Itu tidur. Kagak ngedirin tenda, nggak yang namanya flashit, emang belum ada kali flashit mah. Udah tidur aja, ngampar di tanah. Semua bang ngampar di tanah. 2 orang itu pun yang nggak kena efek itu ngampar juga di tanah. Ngampar di tanah. Rasa dingin? Ada yang pakai baju inian doang bang, singlet. Temen saya si D. Ada yang pakai karena emang udah efek itu. Tapi kalau yang 2 itu malah kuat juga dia bang. Sama ngikut saya. Orang udah males bang buka tenda. Udah capek mungkin. Udahlah tidur aja lah. Tidur bang. Hampir pagi, badan saya kayak beku, dingin banget. Wah, saya,
kenapa ini badan kayak gini, kayak udah ngegigil parah bang. Gigi ketemu gigi letak aja. Wah, saya bangun ini teman saya nih si B. Bangun. Kenapa gua kedinginan? Tolongin gua, kata saya. Kenapa lu dinginan? Akhirnya dia nyari ranting-ranting kering tuh. Nyari ranting-ranting kering dibakar sama dia. Emang sama saya dia kental banget nih yang ini nih sama saya, bener-bener dari SMP sama saya dia nih. Sampai STM masih sekolah bareng sama saya. Ya udah lu sini aja dulu ya. Duduk, jangan tiduran, dia bilang. Karena kalau tiduran kan kita ngeresep bang, embunnya ngeresep. Akhirnya dibakarin tuh sama dia. Udah lu bangun aja, kita ngopi aja. Yang lain masih tidur bang. Saya berdua bangun. Saya di tengah-tengah, dia bikin api tuh. Bikin api di tengah-tengah biar semuanya anget gitu. Udah anget. Pagi lah, ketemu pagi nih bang. Udah nih, makan dulu nih, makan. Udah pada makan. Jalan lagi yuk. Jalan bang. Jalan. Agak lupa juga sih saya itu jalur mananya ya, soalnya udah lama banget bang. Pokoknya itu yang saya ingat, jalur Yapanaspa. Saya jalan pagi terus ketemu lah tuh kayak yang dulu, yang sekarang namanya Simpang Bajuri ya. Oh iya. Ya kan Simpang Bajuri kan dulu belum ada pos bang, masih tanah lapang luas lah ibaratnya, belum ada pos. Kan udah ada pos katanya. Kemarin terakhir teman saya katanya naik ke sana, bang nih pos Bajuri kayak gini nih. Ya kayak nggak ikut kemarin, salah dia ngajak, saya nggak. Udah sampai situ terjadi perdebatan nih di sini bang. Semua nih 7 orang ini perdebatannya, ada beberapa orang yang belum pernah ke Kawaratu. Kalau saya mah bebas, emang saya mah perdana, mau ke Kawaratu oke, mau ke puncak oke, saya bilang. Gue udah pernah nih ke Kawaratu, di situ tuh cekcok ya ngomong. Udah dah begini aja dah. Nih gue ada logaman nih, 100 wayang. Ini wayang kita, kalau nggak salah wayang kita ke Kawaratu. Kalau yang nominal kita ke puncak, bagaimana? Oke jadi, ya, akhirnya itu ini sama si C ini yang linglung itu. Terus ketemulah nominal, wih puncak. Jadi guys, naiklah ke puncak. Naik, banyak tuh yang daki bang, banyak. Cuman pendaki ya kayaknya banyak yang tektok orang. Saya soalnya nggak ada barengan itu malam itu bang. Dari sepanjang jalan itu kagak ada orang gitu yang camp atau apa, nggak ada, emang kosong, saya doang sendiri malam itu yang nge-trek. Ya udah jalan ke puncak. Setelah sampai di kayaknya bukan perempatan apa, seperapat lagi mau ke puncak atau apa ya, ada yang turun, papasan sama saya. Bang, dari mana? Dari Cengkareng. Abang mau turun kan? Iya. Bang, di atas nggak ada air. Abang saya lihat ini nggak ada yang bawa air nih. Ada bang, cuman dikit. Abang berapa orang? 7 orang. Lebih baik bawa air bang. Treknya kan parah bang. Treknya ya kan. Aduh, nguras tenaga bang. Akhirnya teman saya yang 2 ini, yang linglung ini nih, si C ini sama si D, punya inisiatif. Gue turun aja kali ya. Mau ngapain? Udah tanggung. Wih, kagak ada air, dia bilang. Emang pada nggak kuat aus bang, karena efek itu, efek barang itu. Baunya aus aja. Oh ya udah dah, akhirnya saya nunggu di situ bang. Saya tungguin ya lama berjam-jam lama tuh anak. Kok nggak balik-balik? Saya berarti kan saya 7 orang, 5 orang tungguin lama bang, udah sampai ada yang naik turun lagi, ketemu lagi. Lama bang. Akhirnya ada yang papasan di jalan, dari bawah. Bang, dari Cengkareng ya? Iya. Temennya si C sama si D ya? Iya bener bang. Emang kenapa bang? Pingsan di bawah. Astagfirullahaladzim. Pingsan bang. Si C ini pingsan, yang linglung itu pingsan. Aduh gimana ya? Gimana nih? Turun lah, kata si Day. Ngapain lu nunggu-nunggu? Dia bilang, kata anak selipi itu. Emang dia paling tua bang. Udah kerja kan, udah kuli bangunan. Paling tua, paling gede juga badannya. Ya bang, turun buru-buru. Udah begini dia bang. Tenderan di pohon. Tapi tuh udah sadar tuh bang waktu pas lu? Udah sadar pak. Karena jauh bang saya turun. Iya sih. Kan. Udah begini. Kata teman saya yang si D. Aduh kasihan, bagaimana ini kata dia. Bagaimana ini? Aduh. Udah tenang aja, santai aja dulu kata yang tua nih si Day. Jangan panik, biasa aja kata dia. Udah kita santai aja ngobrol-ngobrol biasa di situ aja tempat dia pingsan itu, duduk aja di situ lama. Ngopi-ngopi lagi, ngerokok. Emang udah dapet air dia, cuman pingsan.
gimana nih jadinya nih? Ya udahlah, puncak nggak jadi, kawah nggak jadi, dia bilang. Kita nggak camp lagi, cari tempat camp. Oh ya udah, jalan lagi, lusurin. Kata si Day, di tengah perjalanan nih ya, gue punya tempat bagus loh, dia bilang. Dia udah pernah soalnya bang naik ke puncak itu, pernah ke Salak. Apaan bang? Enak, tempat kita ngebakar, enak, dia bilang. Dia doyan juga bang. Oh, iya. Dia doyan juga, si Day itu, anak Selipi. Petamburan, dekat rel kereta, rumahnya, ingat saya. Di situ rumahnya. Terus gimana bang? Ya udah kita bikin di situ. Lu bawa kan? Iya bang, saya yang bawa, bang. Ya udah pakai inian bang, Sampurna kretek itunya. Kertas Sampurna kretek yang putih-putihnya dihilangin. Iya. Putih-putihnya dihilangin bang, kagak ada pap ya kan. Wah, ya udah bang, ayo jalan. Itu jadi kayak air terjun tapi kecil bang. Curug ya jatuhnya. Curug, tapi ya sekitar 2 meter lah. 2 meter doang. Tahuan nih orang. Tempatnya emang terpencil. Kayaknya orang pendaki juga nggak ada yang lewat situ bang. Kagak ada satupun orang lewat situ. Cuma saya bertuju doang di situ. Nggak tahu itu tempat apa, itu nggak tahu. Orang saya tanya-tanya orang-orang yang selama ini anak-anak sekarang lah. Yang udah benar. Lu pernah ketemu nggak air terjun 2 meter? Tapi bukan air terjun, kayak aliran air, kayak aliran kali. Nggak pernah om, kata dia. Itu di mana? Saya juga nggak tahu bang. Itu di mana? Saya nggak tahu itu, dia tahu. Bikinlah di situ bang, bakarlah di situ banyak bang. Dari situ udah lama, kayaknya udah lama nih kita di sini nih. Ayo bang yuk nyari tempat camp bang. Gue juga udah capek. Yang lainnya gue bilang udah capek. Terus kemana? Kata dia. Nyari tempat camp bang, abang kan tahu di sini daerah sini, saya bilang. Kalau saya kan ini udah keluar jalur bang. Udah oke, ayo ikutin gua. Jadi dari depan nih, tim saya yang berlima di belakang, termasuk si Ca itu yang linglung. Oke, ayo kita jalan dari jam 4 ketemu tempat datar begini buat camp sampai setengah 8 bang. Setengah 8 malam. Itu baru diriin tenda. Karena di perjalanan itu di sini juga saya sempet down bang. Sempet panik, down, gimana ini gua, bisa pulang nggak ini gua. Itu di situ yang lebih parahnya bang. Jadi pas gua turun dari tempat yang air terjun itu, jalan mah nggak turun banget, kayak masih ada datar-datarnya lah. Nggak terlalu capek gua jalan bang di situ. Udah jalan, nggak ketemu ini, sampai gelap bang. Wah gelap banget lagi. Pas saya udah panik, saya tandain nih pohonan gede, saya tandain ya. Nih gua tandain lu di sini lu, jangan kemana-mana lu. Ya, saya bilang begitu ya, dalam hati. Ketemu lagi itu pohonan. Berarti diputer-puter gitu bang? Begitulah. Ketemu lagi bang, sampai 2 kali ketemu. Baru jalur biasa, maksudnya yang emang pengen ke tempat camp. Itu di perjalanan itu pas sudah selesai nggak ketemu pohonan itu lagi, kayak ada lampu 5 watt bang. Lampu 5 watt yang bolham. Iya. Nggak kejauhan sih, orang kelihatan kok. Teman saya pun ngelihat. Wah bang Day, ini mah kita udah menturun, ini mah udah pulang lah. Udah pulang aja lah, kata si Day. Udah lu ikutin gua aja. Mungkin dia juga paham kali ya. Ikutin gua aja, lu nggak usah ngeliatin itu, dia bilang. Saya juga ngelihat. Iya bang, itu mah bang. Saya juga ngomong begitu, orang saya udah capek, udah panik ya. Lama banget nggak nyampe-nyampe, sampai si temen saya ini, si B ini bilang, aduh gue capek. Bahasa kotornya udah keluar bang. Bahasa kotor udah keluar, gue capek, gue mau pulang. Udah dia bilang, lama banget nih nggak nyampe-nyampe nih, dia bilang. Aduh, udah panik kan, udah campur panik. Terus temen suaranya udah pada kasar semua. Udah di sini otak kayaknya, aduh mana ini ya. Emang bener itu lampu 5 watt bang, jadi kayak banyak bang lampu 5 wattnya. Cahaya lampu 5 watt. Dan itu rumah? Bukan rumah, kan kelihatannya kayak lampu 5 watt ya udah pasti rumah bang. Cuman kalau rumah nggak kelihatan rumah. Jadi kelihatannya lampu-lampu aja gitu bang. Kan gelap, kena ke aling-alingan pohon, samar-samar gitu. Jadi pohon di sini ada gitu. Wah, iya ya saya bilang. Udah lanjut kata si Day. Sampai ketemu 2 kali tuh baru ketemu itu. Udah lanjut ya bilang. Ayo jalan terus kata si Day. Dia nih yang bikin mental kita kuat lagi. Karena dia yang paling tua bang. Udah ketemulah di
tempat camp itu. Ketemu di tempat camp itu, banyak tuh yang udah ngecamp memang di situ. Banyak yang udah ngecamp. Kita buka tenda di situ, kita bakar lagi bang di situ bang. Masih melakukan hal yang masih sama, melakukan hal yang sama di situ bang. Emang masih banyak saya bawanya bang. Di situ angin di tenda saya doang yang gede kayaknya. Kalau perasaan saya. Tempat-tempat lain mah happy-happy aja pada ketawa. Kalau saya kayaknya kayak orang panik begitu aja. Tapi saya karena kebawa sama itu, Bako Haram itu, jadi ya dibawa happy aja. Ya udah, bodo amat suara-suara apa, banyak suara bang. Cuman saya nggak hirauin karena itu udah rame-ramein di sini. Pikiran saya udah rame-rame. Sempat saya disuruh ngambil air tuh buat ngopi. Kan nggak jauh dari situ ada mata air, bukan mata air, kayak kali. Dari tempat camp itu nggak ada kayak kali. Saya ambil malam-malam itu sendiri bang, saya ngambil. Ngambil sono, gue udah capek, dia bilang. Ya udah saya ngambil dah. Saya ngambil jalan sendiri. Hati mah di sini dok ya. Mana jauh bang, ada kali sekitar 800-700 meter lah. Lumayan, dari situ ya lumayan lah. Itu di situ saya lari bang. Pas saya habis menuhin air, kayak ada suara wah gitu. Binatang. Kayak geraman. Waduh. Wah begitu ya kan. Wah. Saya nggak mikir makhluk astral, nggak mikir setan. Saya mikirnya takutnya itu binatang buas. Iya. Lari saya sekencang-kencangnya. Lu kenapa ngos-ngosan? Dia bilang, nggak apa-apa, gue lari takut. Dia bilang gitu doang, gue lari takut. Ya udah tidur bang, tidur. Terpagi kita packing balik, kata si Dai itu. Udah nggak usah lama-lama di sini, dia bilang. Nggak usah lama-lama, dia bilang. Oke dah bang. Udah dia pada tidur tuh, gue masih nggak tidur, gue masih mikirin yang itu doang tuh, kok itu apa ya? Yang cahaya itu bang? Iya cahaya itu sama geraman itu tuh apa ya? Sampai lama itu jalan nggak ada ujung-ujungnya gitu. Gue mikirin itu aja bang. Gue pulang nyampe rumah nggak ini ya, masih mana? Saya kan nggak bilang sama orang tua bang waktu itu. Karena orang tua saya tinggal sebelah, tinggal bapak doang. Iya. Saya tinggal sama kakak saya. Saya ya itu cuma PKL kan ibaratnya saya bolos. Nggak ikut PKL. Sampai saya nggak dapet nilai itu bang. Gak ada pendakian itu doang. Nggak dapet nilai di PKL di Sujuku itu, saya nggak dapet nilai. Nggak ada nilainya. Saya mikir di situ, aduh, ya apa ini gara-gara ini kali gue ya. Udah nggak izin, udah bawa barang-barang yang emang harus nggak boleh dibawa sama haram itu mah. Bolos juga. Mikir yang nggak tidur tuh gua. Akhirnya gue tidur. Pagi packing pagi. Nah di situ cekcok lagi. Karena dompet temen saya yang buat pulang ke Jakarta nggak ada bang. Nggak ada? Hilang atau? Hilang bang itu. Wah gimana nih? Itu sampai packing berkali-kali tuh. Packing lagi, buka lagi, packing lagi. Nggak ada. Dia bilang nggak ada. Itu pun yang tenda sebelah ikut saya karena dia anak kapuk bang. Iya. Pulangnya bareng sama saya. Itu ikut nyari dia. Karena ada 3 tenda, yang satu udah nggak ada tuh. Jadi sisa 2 sama anak kapuk. Bang lu orang mana bang? Cengkareng, dia bilang. Gue bilang yang Cengkareng. Sisa sama bang ya kita pulang bareng yuk, dia bilang. Akhirnya dia ngikutin gue karena dia duitnya masih punya kalau duit. Tapi karena dia nggak enak ibaratnya satu kampung lah ya, ngikutin gue dia. Nyari nggak ketemu bang. Waduh Masya Allah apalagi ini ya. Nggak ada duit sama sekali loh bang. STNK-nya sampai hilang dia, STNK di gunung. Aduh. Wah bingung dari situ tuh, udah kebingungan lah. Si Dai juga bawa duit cuma paling pas-pasan buat makan doang, kan habis bang, makanan logistik habis. Iya. Sisa beras doang. Turun lah, nyampe pos itu, pos yang masih maksi. Ketemu warung, Bu, mohon maaf Bu, saya bisa nggak tuker beras saya sama makanan, beras sampai dituker bang sama air dah. Udah deh, sini berasnya dikasih tuh. Makanan dikasih, kayak makan gorengan, terus keripik ya, dikasih sama ibunya. Bentar deh, air mah nggak usah ya, air mah ada punya botol nggak? Udah dikasih aja, air kan sono mah, air ya tinggal itu doang. Air dikasih, mana jauh bang dari pos ke Japan Aspanya jauh. Jalan kaki tuh bang? Jalan kaki, di tengah perjalanan ada mobil sayur, tapi cuman ada sayurannya, bisa muat 2 orang.
Ini yang capek, peng itu yang cek, yang teman saya yang cek. Udah lu naik aja lu, udah loyo, saya bilang yang pingsan itu bang. Udah nggak usah lah, gue ngikutin lo aja, dia bilang. Nggak enak dia masa turun sendiri, dia bilang. Nggak enak turun bang, jalan kaki aja, nunggu mobil kosong gitu, mobil-mobil sayur yang kosong baru naik. Dapet tuh, udah lama juga itu dapet sampai Japan Aspa. Nah di yang pas Plang Japan Aspa, di situ baru tunggu lagi mobil-mobil BM lah namanya. Sampai Jakarta. Sampai Jakarta bang. Ini panjang bang jalan lu. Iya. Nah dari situ saya naik nunggu mobil apa ya, ayam. Ayam yang bawa ayam bau itu tuh. Aduh saya nunggu mobil itu, dapet lah itu. Itu juga dia masuk tol. Masuk tol lah. Ini mah kalau kita masuk tol nggak boleh. Iya. Kalau kata supirnya juga, yang mau kemana deh? Saya mau ke Jakarta pak. Wah nggak bisa deh, soalnya ini mobilnya mobil bak terbuka. Dia kan mobil ayam kan mobil por-por begitu bang. Ya gimana ya bang, ya mana saya nggak punya ongkos lagi, saya bilang. Udah deh, naik kereta aja, dia bilang. Justru saya nggak ada duit, suruh naik kereta. Aduh, udah kacau bang di situ, udah lapar. Oh, emang jangan ditiru dah, pokoknya naik-naik yang begini mah. Parah bang, bener dah. Dari situ, dari pas tol, saya telusurin lagi jalan Tajur. Itu pokoknya nggak sampai situ doang bang, saya itu sialnya. Karena bawa barang-barang begituan. Pokoknya jangan ditiru dah, udah. Kayak gitu mah. Udah nggak bagus, pokoknya gituan dibawa-bawa ke gunung mah. Saya telusurin jalan Tajur bang. Ketemu lapar di situ. Yang lain lapar juga, semua pada lapar. Akhirnya masuk warteg. Masuk warteg ada sisa beras. Tukerin beras lagi. Tukerin beras, tapi yang kan 3 orang nih masuk. Ini jangan ditiru lagi nih. Dia masuk ngambil duit ini bang, bukan nukerin makanan. Oh. Duit buat ngerokok, nggak punya rokok. Dia ngambil duit ke dalam. Kayak makanan tarik-tarikin sama anak-anak, dimasukin ke tas. Jangan ditiru dah pokoknya dari ini bang. Emang udah parah, anak STM bang. Jiwa-jiwa STM parah. Jangan ditiru dah yang begini, dimasukin anak-anak. Udah dapet, udah kabur anak-anak. Makasih ya, buat ngerokok tukang rokok kelontongan yang kecil-kecil tuh beli di situ. Kalau dia kan nggak jualan rokok, tadinya mau warteg itu bu, tuker rokok aja bu. Nggak ada, saya nggak jual rokok. Ya udah duit aja deh bu buat beli rokok. Akhirnya dikasih duit, tapi kan dia ngambil dulu ke dalam duitnya, nggak ada di iniannya, nggak ada di laci dia ngambil dulu ke dalam. Yang lain dia ngambil ke dalam, yang lain saya pikir ngapain anak-anak, orang dia ngikutin saya, nggak taunya dia ngambilin keripik-keripik itu yang digantungan. Aduh kata lu parah lu, tapi saya makan juga sih. Laper bang. Udah sampailah di rel kereta. Rel kereta yang Bogor Kota ya itu ya. Iya, Bogor Kota. Itu saya telusurin bang. Rel kereta sampai Cilebut. Wih, gila jauh banget bang. Sampai Cilebut lu bang. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Ngelusurin kereta tuh, sampailah gua di stasiun Cilebut. Itu lumayan cukup jauh bang ya? Jauh bang, jauh. Pokoknya jauh lah itu dari Bogor Kota, rel Bogor Kota sampai Cilebut. Itu kan terminal dari Bogor baru Cilebut. Sampailah Cilebut, naiklah di situ kereta. Nggak bayar bang, gua. Nggak masuk, nggak zaman itu ya. Zaman itu nggak bayar karcis, gua langsung masuk aja. Tapi si Dai, dia kan emang rumahnya di pinggiran rel, dia mah di Petamburan. Kita jangan di gerbong 1, 2, 3, 4, 5 dia bilang. Kita paling belakang, gerbong paling belakang. Akhirnya gue nelusurin gerbong paling belakang, mentok, udah. Keril taruh ya, biar masinis ngelihat kita habis naik. Taruh tuh keril, tumpukin. Itu masinis udah nyampe belakang, balik lagi dia. Yang lain dipintain kan karis-karisnya, gue pendaki enggak. Gue doang nggak dipintain. Udah sama anak kapuk itu gue udah misah tuh karena dia punya duit lah. Oh iya. Nah, gue tinggal 7 orang doang. Udah, ini lu mau turun di mana? Ke rumah gua aja dulu kata si Dai itu. Kita makan dulu di rumah gua. Dia bilang, nggak apa-apa bang,
Udah nggak apa-apa, ayo. Lu juga udah nanggung gua di gunung, dia bilang. Kan dia kan mau tektok dia mah, nggak bawa apa-apa. Gua balas budi lah sama lu, dia bilang. Oh ya udah bang, ayo. 5 orang bang nampung saya, dia 5 orang, rumahnya pinggir rel kereta, rumah kayak apa sih, petak-petakan. Nggak apa-apa bang, rame nih bang. Udah nggak apa-apa, masuk. Alhamdulillah orang tuanya juga nerima, welcome gitu. Ada sih, masuk. Makan lah di situ. Cerita lagi sih di situ tuh bang. Yang dia lihat di gunung itu, yang tadi dia bilang nenek-nenek itu, dia kan cerita. Saya tahu nenek-nenek karena dia cerita waktu pas turun, pas di rumahnya. Sebenarnya emang kita naik, dia bilang udah nggak diizinin, dia bilang, udah nggak diizinin, dia bilang, pokoknya udah nggak diizinin lah. Cuman gua lihat lu mental lu masih pada kuat, masih pada pengen naik, ya efek itu juga, dia bilang. Ya udah gua lanjutin aja, dia bilang. Itu nenek-nenek, dia bilang pakai kebaya. Dia udah gebah-gebah gua, dia bilang. Nggak tahu dia gebah suruh naik ke gunung atau dia gebah untuk pulang, dia bilang. Gini kayak giring bebek, iya gitu, nggak tahu, dia bilang. Sebenarnya emang kita udah nggak diizinin, dia bilang. Oh gitu bang, iya. Ya karena itu, dia bilang, karena kita, ya gue juga salah, dia bilang. Gue paling tua tapi gue malah, ya dia kan malah nyuruh udah di sini aja gitu. Pokoknya jangan ditiru lah. Udah dari situ gue pulang sampai rumah masing-masing lah, sekolah lagi kan, masuk sekolah, ke PKL dulu minta sertifikat bang. Padahal gue udah masuk hampir 2 minggu di situ, 2 minggu apa seminggu ya PKL itu waktu itu ya, pokoknya antara 2 minggu 1 minggu. Gue ke situ, lu nggak dapet nilai, dia bilang. Kata kepala bengkelnya bang. Waduh lemes lagi gue, mana nggak dapet nilai, mana lupa naikkan kelas lagi, kelas 3 kan, bukan naik kelas ketiga. Naik kelas 3 apa lulusan itu ya PKL ya? Kayaknya mah orang gue lulus tahun 2005, itu kan kejadian 2004, kayaknya gue naik kelas 3 bang. Oh iya. Kelas 3 gue. Nggak dapet gue bang di situ, gue domelin sama guru gue, wah pokoknya parah dah dari situ. Akhirnya dapetlah kabar si C ini sakit bang. Sakit dia. Ya mungkin emang karena dari sana bang, kan nggak lama dia sakit. Sakit lama, akhirnya saya jenguk ke rumahnya ya kan, masih normal lah, normalnya juga begitu loh yo, tapi diajak ngomong masih nyaut tapi nggak terlalu respect. Di rumah tuh, pas di rumah. Setelah itu dia sekolah lagi karena ujian penaikan kelas. Pas ujian penaikan kelas, udah mulai dia ngobrol pun nggak nyambung, ngerokok di kantin ngerokok. Lu nggak makan? Cek, dia bilang. Nggak, dia bilang ya. Pokoknya kita cerita apapun dia nggak nyambung lah. Omongan kita sama dia nggak nyambung gitu. Yang lain kan pada respon iya, pada rame gitu cerita. Anak-anak STM cerita di warteg apa. Wah parah nih siapa yang dia bilang ya, parah nih si Cek nih. Gimana nih? Ya udah biarin aja lah. Nih. Saya yang anak-anak lain nggak tahu bahwa saya habis naik, karena nggak tahu, orang tuanya pun nggak tahu. Dari situ baru tuh dia linglung, udah nggak sekolah bang. Sampai berapa hari bang? Nggak sekolah kayaknya dia lama itu nggak sekolah, sampai sempat ke rumahnya lagi. Gitu malah jadi linglung, udah bener sampai linglung bener. Linglung bang, udah linglung lah pokoknya. Kalau bahasa linglung kalau di sini apa? Kayak setengah-setengah gitu. Cuman orangnya merapi, tapi cuman agak setengah lah ya. Setengah gitu. Gitu. Sampai sekarang saya udah lost contact karena dia udah pindah rumah. Tadinya kan rumahnya nggak jauh dari rumah saya lah. Terus sekarang dia udah pindah rumah. Udah pindah rumah. Saya kontak anak-anak yang dekat rumah dia yang daki bareng saya. Udah nggak di situ, dia bilang. Sampai sekarang pun udah nggak di situ. Berarti nanti saya mau sowan ke situ 2004, saya kan 2002. Wah gila, udah bertahun-tahun ya. Semoga teman abang nih ya amin, sehat selalu bang. Amin. Dan cepat pulih lah bang. Amin. Nah oke nih Bang Sahrul, cerita di Gunung Salak nih tahun 2004. Kalau kita hitung mundur ini lumayan cukup lama nih waktunya ya kan. Ini zaman itu kan kayak aktivitas pendakian itu kan belum seramai zaman sekarang bang ya. Bahkan kayak alat-alat pendakian juga nggak terlalu lengkap kayak zaman sekarang. Benar. Ya kan bang? Abang aja tadi menjelaskan kalau tenda gue masih tenda kayak gitu, itu masih lawas banget bang ya. Dan
Kalau boleh tahu nih Bang, anak zaman sekarang sama zaman dulu tuh bedanya apa Bang? Kalau anak dulu tuh, kalau naik, kalau saya ya pribadi saya ini mah, nggak pakai prepare Bang. Saya bilang dadakan. Karena itu kan saya lagi lagi PKL. Kenapa saya mau naik gunung anak-anak? Langsung naik-naik aja. Langsung naik-naik aja, nggak ada prepare untuk apa. Kayak emang sih ngelihat ada pendakian di gunung gede tuh yang Riani Jangkaru, ternyata mau ke situ. Itu kan namanya dadakan Bang. Harusnya nggak dadakan karena dari H- berapa kita udah booking di sana. Kalau saya emang tim saya dadakan. Dan itu alat-alat juga dadakan juga. Dadakan tuh. Juga minjem telepon. Ada udah berangkat gitu. Kalau sekarang kan prepare lah apa, terus duit lah. Kalau dulu enggak Bang, nggak pakai. Lu punya duit berapa? Sekian. Udah lu bawa cabe, bawa anuan. Jadi punya emak kita dah tuh kita bawain. Yang ada di dapur kita bawa Indomie kayak sarden gitu. Dan mental fisiknya mungkin kuat-kuat banget tadi lu. Sempat nggak gelar tenda tidur di luar. Ya pakai kan? Ini doang Bang, singlet. Dan itu kan bahaya hipotermia juga Bang kan ya. Tapi alhamdulillah kuat-kuat ya. Kuat Bang, sampai pagi masih bisa nge-track. Ya cuma karena yang tadi doang tuh, si C itu pingsan dia. Tapi dari semua cerita lu ini pasti ada sebabnya Bang ya. Sebabnya itu karena tadi lu menjelaskan kalau membawa barang-barang yang terlarang. Barang-barang terlarang. Dan mempersiapkan waktu juga secara dadakan juga Bang ya. Dan itu poin-poin mungkin teman-teman semua yang menyimak video ini bisa menjadi pelajaran semua Bang. Jangan ditiru lah pokoknya. Dan ini adalah cerita masa lalu Bang Sahrul Bang ya. Iya. Dan sekarang tuh ya menjadikan pelajaran aja Bang, biar yang nonton ini bisa ya sekarang pun masih ada barang-barang kayak gitu. Jangan sampai dibawa ke gunung lah, ibaratnya barang-barang mungkin nggak ke gunung aja Bang ya. Iya. Kalau bisa kita hindari lah. Hindarilah itu mah. Udah nggak baik dah begitu. Udah nggak baik. Nggak baik. Kan setiap orang punya masa lalu Bang ya. Kayak Bang Sahrul punya masa lalu dan setiap orang punya masa lalu itu nggak selalu baik juga Bang ya. Tapi dari masa lalu itu untuk yang sekarang untuk jadi pelajaran buat kedepannya ya. Benar Bang. Oke nih. Bang Sahrul, makasih banget ya udah datang ke studio Besok Pagi dan menceritakan pengalaman pendakian horornya di Gunung Salak di tahun 2004 ya Bang ya. Semoga teman-teman Bang Sahrul nih di pendakian pada saat itu sampai saat ini walaupun ada yang beberapa lost contact dan segala macam sehat-sehat selalu Bang ya. Dan semoga kita pertemukan lagi nanti nonton video ini ya kan Bang. Iya benar Bang. Perpanjang silaturahmi lagi ya kan. Benar. Kali dia nanti bisa komen kan di bawah. Dai. Terutama si Dai itu. Paling tua Bang si Dai Bang. Karena saya masih sekolah dia udah kerja. Jadi mempererat lagi silaturahmi. Mungkin dia nanti nonton. Oke nih Bang Sahrul, mungkin kita tutup aja kali Bang sekarang. Iya. Dan waktu udah lumayan cukup malam juga nih Bang ya. Udah hampir jam 3 malam nih Bang ya. Jam 3 malam nih. Udah kita waktunya istirahat nih Bang. Nah dari gua mungkin itu aja, kurang lebih mohon maaf. Saksikan video-video berikutnya dari Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.